Selamat datang kembali di video seri Filsafat untuk Pemula, di mana teman-teman kita akan membahas 100 pemikir filsafat dalam 100 hari. Nah, hari ini kita akan membahas seorang tokoh penting dalam dunia sosiologi yang sering juga dijuluki sebagai Bapak Sosiologi Modern. Kita akan banyak membahas seorang tokoh bernama Emil Durkheim. Emil Durkheim adalah seorang filsuf dan juga sekaligus sosiolog asal Prancis yang memainkan peran kunci dalam mendirikan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang hari ini terpisah dari filsafat. Durkheim terkenal karena teori dia tentang masyarakat, tentang moralitas, dan teori tentang solidaritas sosial. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pemikiran Emil Durkheim, kita harus mengenal dulu siapakah dia. Durkheim lahir tanggal 15 April 1858 di sebuah kota bernama Epinal di Prancis. Durkheim berasal dari keluarga Yahudi yang religius, dan meskipun dia akhirnya tidak terlalu concern pada agama dan juga bahkan meninggalkannya dalam hidup, pemahaman Durkheim tentang moralitas dan agama tetap menjadi tema utama dalam karya-karyanya. Durkheim belajar di École Normale Supérieure di Prancis, Paris, di mana di tempat itu dia mendalami filsafat dan sejarah. Nah, setelah dia lulus dari École Normale Supérieure di Paris, dia memulai pekerjaan-pekerjaannya di awal karir, dan dia sudah mulai berganti fokus. Durkheim mulai lebih memperhatikan masalah sosial dan bagaimana masyarakat terstruktur atau terbangun. Nah, Durkheim tidak hanya terlibat dalam penelitian akademis, tetapi dia juga terlibat dalam sebuah gerakan untuk membentuk sosiologi sebagai disiplin ilmu yang terpisah dari filsafat dan atau bisa dikatakan sebagai disiplin ilmu mandiri. Selama hidupnya, Durkheim mengajar di Universitas Bordeaux di Paris, dan dia punya pengaruh yang besar pada generasi berikutnya, utamanya untuk para pemikir sosial dan para sosiolog. Nah, pertanyaannya kan begini teman-teman sekarang. Jadi apa sebenarnya konsep dasar pemikiran Durkheim? Nah, jadi Durkheim ini adalah pionir, kalau boleh dibilang begitu, bagi pengembangan konsep mengenai fakta sosial. Dalam tanda kutip ya, fakta sosial. Dalam karya dia yang judulnya The Division of Labor in Society, Durkheim memperkenalkan ide bahwa masyarakat terdiri dari fakta sosial yang sifatnya eksternal, di mana mempengaruhi individu secara internal. Fakta sosial yang dia maksud ini sebenarnya apa saja gitu? Yaitu pertama, atau boleh didefinisikan begini, fakta sosial adalah pola, nilai, norma, dan struktur, ada 4 ya, yang mengatur kehidupan sosial. Nah, Durkheim berpendapat bahwa sosiologi harus mempelajari 4 fakta sosial ini tadi dengan cara yang seobjektif dan seilmiah mungkin. Salah satu aspek penting dalam karya Durkheim adalah pemikiran dia tentang solidaritas sosial.
Jadi dia itu membedakan ada dua jenis solidaritas dalam masyarakat. Pertama adalah solidaritas mekanik, kedua adalah solidaritas organik. Solidaritas mekanik terjadi dalam masyarakat yang tradisional dan homogen, di mana anggota masyarakatnya memiliki nilai dan kepercayaan yang serupa. Sementara solidaritas organik terjadi dalam masyarakat yang modern dan kompleks, di mana individu memiliki peran yang lebih beragam, tetapi saling bergantung satu sama lainnya. Nah, di luar pembahasan mengenai masyarakat, Durkheim juga tertarik dengan persoalan agama. Salah satu karya terbesar Durkheim adalah The Elementary Forms of Religious Life yang terbit tahun 1912. Dalam karya itu dia menganalisis peran agama dalam masyarakat. Durkheim berpendapat bahwa agama adalah fenomena sosial yang tidak hanya berkaitan dengan keyakinan atau praktek spiritual, tetapi juga memainkan peran penting dalam menciptakan solidaritas sosial dan kohesi sosial. Nah, Durkheim fokus pada bagaimana agama itu membantu masyarakat membentuk norma-norma dan nilai-nilai kolektif. Dia berpendapat bahwa agama, meskipun sering dipandang sebagai urusan pribadi, pada kenyataannya punya peran yang besar dalam mengikat individu-individu dalam masyarakat dan akhirnya menciptakan rasa solidaritas. Nah, pandangan Durkheim ini tentu sangat berbeda dengan pandangan yang berasal dari pendekatan individualis yang memang sedang populer di masa Durkheim. Nah, selain itu, Durkheim itu juga sangat concern pada adanya metode ilmiah dalam bidang yang kemudian dia dirikan, namanya sosiologi. Durkheim punya peran besar dalam menjadikan sosiologi sebagai disiplin ilmiah yang terpisah dari filsafat dan dari psikologi. Jadi tadinya mereka menyatu filsafat, psikologi dan sosiologi. Nah, Durkheim menekankan pentingnya penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari masyarakat. Durkheim percaya bahwa seperti fenomena alam, fakta sosial itu juga bisa dianalisis dan dipahami dengan pendekatan yang empiris, mirip ilmu alam. Nah, metode ilmiah Durkheim itu kemudian bagaimana Yang pertama, dia pasti mengutamakan pengumpulan data. Kemudian kedua, setelah data dikumpulkan harus dilakukan analisis yang sistematik. Nah, itu bisa kita lihat teman-teman dalam bukunya yang berjudul The Division of Labor in Society. Dalam bukunya itu, Durkheim menggunakan data statistik untuk menunjukkan hubungan antara perubahan dalam struktur sosial dan dampaknya terhadap kohesi sosial. Nah, menariknya, Durkheim ini juga pernah bicara mengenai fenomena suicidalitas. Suicidality itu fenomena bunuh diri. Salah satu studi paling terkenal yang dia lakukan adalah analisis tentang fenomena ini pada bukunya berjudul Suicide yang terbit tahun 1897. Durkheim mengembangkan teori bahwa bunuh diri bukan hanya peristiwa individual, tetapi juga fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Dia mengidentifikasi banyak tipe-tipe bunuh diri yang kemudian ternyata ada kaitannya dengan kekurangan dan kelebihan keberhasilan integrasi sosial dan adanya regulasi Jadi orang kemudian lebih banyak bunuh diri itu karena ada kaitannya dengan persoalan regulasi sosial dan ketidakmampuan berintegrasi secara sosial. Durkheim membedakan 4 jenis bunuh diri. Pertama, bunuh diri yang egoistik karena dirinya sendiri, bunuh diri yang altruistik, kemudian bunuh diri yang anomik, dan bunuh diri yang fatalistik. Nah, masing-masing jenis bunuh diri ini terjadi dalam konteks ternyata
ketidakseimbangan hubungan antara individu dan masyarakat. Nah, lalu kesimpulan besarnya apa gitu? Ya, Durkheim jelas ya, adalah seorang tokoh yang meninggalkan warisan yang mendalam dalam perkembangan sosiologi modern. Dia memandang masyarakat sebagai sistem yang lebih besar daripada sekedar kumpulan individu-individu. Nah, dari pandangan itulah dia membuka jalan bagi studi tentang struktur sosial, fungsi sosial, dan dinamika kolektif. Konsep-konsep Durkheim misalnya tentang solidaritas, fakta sosial, dan metode ilmiah yang kemudian jadikan dasar dalam penelitian sosiologis hari ini, itu jelas semuanya sangat masih berpengaruh hingga saat ini. Pemikiran Durkheim yang lain misalnya tentang agama dan masyarakat juga masih relevan dalam studi tentang budaya dan identitas sosial. Durkheim jelas lebih dari seorang teoretikus, karena Durkheim itu dalam hidupnya itu menjadi pendidik dan praktisi yang mengarahkan banyak pemikir sosiologis setelah dia, termasuk tokoh-tokoh pemikir lain setelah dia seperti Max Weber dan Talcott Parsons. Nah, banyak dari ide-ide Durkheim ini memang membentuk cara hari ini, cara kita memahami hubungan antara kita, individu, dan masyarakat. Nah, saya pikir begitu cukup pembahasan kita ya mengenai Durkheim. Tentu masih banyak yang bisa dikembangkan teman-teman. Yang jelas dia telah memberikan kontribusi yang sangat mendalam pada bagaimana hari ini kita memahami masyarakat dan melihat bagaimana masyarakat berfungsi. Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya, tetap berpikir kritis.